Di tengah gemerlap istana negeri Cina, saat dupa kerajaan masih mengepul dan bisikan kecurigaan menyelimuti dinding-dinding batu, Sunan Gunung Jati berdiri sebagai tamu kehormatan tanpa tahu bahwa malam itu ia sedang dijebak oleh kebohongan seorang raja. Sebuah bokor kuningan disembunyikan, sebuah fitnah disiapkan, dan satu keputusan keliru akan mengguncang takdir sebuah kerajaan. Kisah ini bukan sekadar cerita sejarah, melainkan ujian iman, kejujuran, dan akibat kesombongan manusia. Tonton hingga akhir agar tidak terputus hikmahnya. Sebarkan kisah ini ke grup keluarga dan teman. Jika terasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuliskan amin di kolom komentar. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, keberkahan, dan kemudahan rezeki bagi siapapun yang menyimak kisah ini sampai tuntas. Mari kita mulai kisahnya. Langit pagi di negeri Cina tampak pucat ketika rombongan kecil itu memasuki gerbang kota kerajaan. Di barisan depan, Sunan Gunung Jati berjalan dengan langkah tenang. Jubahnya sederhana, wajahnya teduh, namun memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia datang bukan sebagai penakluk, bukan pula sebagai pedagang, melainkan sebagai tamu kehormatan yang membawa misi dakwah dan persaudaraan. Dentang lonceng istana menyambut kedatangannya, sementara para penjaga berdiri tegak, memandang sosok itu dengan rasa hormat yang bercampur heran. Kabar tentang kedatangan Sunan Gunung Jati telah lebih dulu sampai ke telinga Raja Cina. Sang Raja mendengar banyak cerita tentang kesaktian, kebijaksanaan, dan pengaruh besar wali dari tanah Jawa itu. Karena itulah penyambutan dilakukan dengan upacara resmi, lengkap dengan pejabat istana dan para penasihat kerajaan. Namun di balik senyum dan penghormatan, tersimpan rasa waspada. Bagi istana, kehadiran seseorang dengan pengaruh spiritual sebesar itu selalu dianggap sebagai kekuatan yang harus diawasi. Saat memasuki aula utama, Sunan Gunung Jati disambut tatapan puluhan mata. Tiang-tiang tinggi berhias ukiran naga, seakan menjadi saksi bisu pertemuan dua dunia yang berbeda. Sunan menyampaikan salam dengan bahasa yang santun, menunjukkan adab sebagai tamu sekaligus kepercayaan diri seorang alim. Raja membalas dengan keramahan yang terukur, seolah ingin menegaskan bahwa istana ini terbuka bagi siapapun, namun tetap berada di bawah kendalinya. Hari-hari berikutnya, Sunan Gunung Jati tinggal di lingkungan istana. Ia berbincang dengan para pejabat, berdiskusi dengan cendekiawan setempat, dan menunjukkan akhlak yang membuat banyak orang kagum. Tanpa ceramah panjang, tanpa paksaan, sikap dan tutur katanya justru menarik perhatian. Beberapa pelayan istana mulai menaruh hormat. Bahkan, penasihat kerajaan pun diam-diam mengakui kebijaksanaannya. Namun, di balik kekaguman itu, benih kecemburuan mulai tumbuh. Sebagian orang istana merasa pengaruh Sunan terlalu cepat menyentuh hati banyak orang. Setiap langkahnya diperhatikan, setiap ucapannya dicatat. Raja Cina sendiri mulai memendam pertanyaan. Apakah wali ini benar-benar tulus, atau ada kekuatan tersembunyi yang bisa mengancam wibawa kerajaan? Malam demi malam berlalu, dan suasana istana berubah perlahan. Kedatangan Sunan Gunung Jati bukan lagi sekadar kunjungan biasa. Ia telah menjadi pusat perhatian, sekaligus sumber kegelisahan yang belum terucap. Tanpa disadari siapapun, inilah awal dari sebuah ujian besar, ujian yang akan mempertemukan kejujuran dengan kebohongan, serta membuktikan bahwa kebenaran memiliki caranya sendiri untuk terungkap. Suasana istana yang semula tenang perlahan berubah menjadi penuh bisikan. Para pelayan mulai saling bertukar pandang, para selir berbisik di balik tirai, dan para pejabat berjalan dengan wajah tegang. Semua bermula dari satu hal yang tampak sepele, namun mengusik ketenteraman kerajaan. Perut sang putri Raja Cina terlihat membesar secara perlahan. Tidak ada sakit yang dikeluhkan, tidak pula tanda kelemahan. Namun perubahan itu jelas terlihat oleh mata siapapun yang memandang. Awalnya, Raja Cina menganggap hal tersebut sebagai gangguan kesehatan biasa. Tabib istana dipanggil, ramuan tradisional diberikan, dan doa-doa leluhur dipanjatkan. Namun hari demi hari berlalu, perut sang putri tidak juga kembali seperti semula. Justru sebaliknya, pembesaran itu semakin nyata. Para tabib terdiam, tak satu pun mampu memberi penjelasan yang meyakinkan. Dari sinilah kegelisahan mulai menjalar ke seluruh sudut istana. Bisik-bisik pun berkembang liar. Beberapa pelayan mengaitkan kejadian itu dengan kedatangan tamu agung dari tanah Jawa, Sunan Gunung Jati. Mereka menyebut namanya dengan suara pelan,
seakan takut jika dinding-dinding istana dapat mendengar. Ada yang mengatakan kehadirannya membawa pengaruh gaib. Ada pula yang berbisik bahwa kekuatan asing sedang bekerja di balik kejadian tersebut. Tidak ada bukti, hanya prasangka yang terus membesar seiring dengan ketakutan yang tak terkendali. Sunan Gunung Jati sendiri tetap menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia tidak mengetahui secara rinci apa yang sedang dibicarakan di balik punggungnya. Wajahnya tetap ramah, langkahnya tetap teratur, dan tutur katanya tidak berubah. Justru ketenangan inilah yang semakin membuat sebagian orang istana merasa gelisah. Dalam pandangan mereka, ketenangan itu terasa terlalu dalam, seolah menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Raja Cina mulai memperhatikan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Laporan demi laporan sampai ke telinganya, meski seringkali disampaikan dengan ragu. Ia tidak serta-merta mempercayai semua bisikan, namun bayang-bayang kecurigaan mulai tumbuh di benaknya. Sebagai penguasa, ia terbiasa membaca tanda-tanda bahaya, dan kejadian pada putrinya terasa seperti isyarat yang tak boleh diabaikan. Pada suatu malam, Raja Cina duduk sendirian di ruang perenungan istana. Cahaya lampu minyak bergetar tertiup angin. Bayangannya memanjang di dinding. Di benaknya, nama Sunan Gunung Jati kembali terlintas. Bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pertanyaan besar yang belum terjawab. Malam itu, sebuah keputusan mulai terbentuk, keputusan yang kelak menyeretnya pada kebohongan dan membuka jalan menuju penyesalan yang tak terelakkan. Kegelisahan yang bersarang di hati Raja Cina akhirnya berubah menjadi kewaspadaan yang dingin. Ia bukan penguasa yang mudah dipengaruhi gosip, namun kejadian pada putrinya terlalu ganjil untuk diabaikan begitu saja. Setiap laporan tabib yang tak menemukan jawaban justru menambah berat pikirannya. Dalam diam, Raja mulai meyakini bahwa sesuatu sedang bergerak di luar jangkauan nalar manusia, dan pusat dari semua keganjilan itu perlahan mengarah pada satu nama. Nama Sunan Gunung Jati kembali terlintas di benaknya. Seorang tamu dari tanah jauh, disambut dengan hormat, namun membawa pengaruh yang terasa kuat dan cepat. Raja mengingat bagaimana para pelayan menaruh hormat berlebihan, bagaimana beberapa pejabat tampak kagum pada tutur kata Sunan, dan bagaimana suasana istana berubah sejak kedatangannya. Semua itu tidak salah. Namun bagi seorang raja, pengaruh yang tak ia kendalikan selalu dianggap sebagai ancaman tersembunyi. Dalam ruang pertemuan kecil yang tertutup rapat, Raja memanggil beberapa orang kepercayaannya. Percakapan berlangsung dengan suara rendah, penuh kehati-hatian. Tidak ada tuduhan yang diucapkan secara terang-terangan. Hanya pertanyaan dan dugaan yang disusun perlahan. Raja ingin memastikan satu hal, apakah Sunan Gunung Jati benar-benar seorang wali yang tulus, atau hanya sosok berkedok kesalehan dengan kekuatan yang berbahaya bagi kerajaan. Seorang penasihat mengusulkan agar Sunan diuji, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kecerdikan. Raja Cina menyimak dengan saksama. Ujian itu harus tampak wajar, tidak mencolok, namun cukup untuk membuktikan apakah kecurigaan istana beralasan. Dari sinilah sebuah rencana sunyi mulai terbentuk, rencana yang berakar pada kebohongan, namun dibungkus olah demi kebenaran. Raja memandang ke arah kamar putrinya, tempat sumber kegelisahan itu berada. Dalam hatinya, ia membenarkan niatnya sendiri. Baginya, seorang penguasa berhak melakukan apapun demi menjaga kehormatan dan kestabilan kerajaan. Jika harus berbohong sekali untuk mengungkap kebenaran, maka kebohongan itu dianggap sah. Pikiran inilah yang perlahan mengikis nuraninya, tanpa ia sadari. Sementara itu, Sunan Gunung Jati tetap menjalani kesehariannya tanpa perubahan. Ia menyapa orang-orang dengan senyum yang sama, berbicara dengan ketenangan yang sama, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Ia seakan berjalan di jalur yang telah ia pahami, tanpa terpengaruh oleh arus kecurigaan di sekelilingnya. Bagi Sunan, kebenaran tidak perlu dicari dengan tipu daya, karena pada waktunya ia akan menampakkan diri. Malam kembali turun di atas istana. Raja Cina berdiri di balik jendela, memandang langit yang gelap. Keputusan telah diambil, dan rencana akan segera dijalankan. Tanpa ia sadari sepenuhnya, langkah pertama menuju penyesalan besar telah dimulai, sebuah jalan yang akan mempertemukan kebohongan manusia dengan keadilan yang tak pernah tertidur. Rencana Raja Cina akhirnya bergerak dari pikiran menuju tindakan nyata. Di balik kemegahan istana, sebuah keputusan diambil dengan penuh perhitungan, namun tanpa disertai kebijaksanaan. Raja memanggil deang-deong kepercayaannya dan memerintahkan sesuatu yang tidak biasa. Bogor.
Kuningan wadah logam mulia yang biasa digunakan dalam ritual kerajaan dibawa secara diam-diam ke ruang pribadi sang putri. Tidak banyak kata yang diucapkan, namun semua yang hadir memahami bahwa perintah ini bukanlah perkara sepele. Dengan hati berdebar, para dayang menyembunyikan bokor kuningan itu di balik gaun sang putri. Logam dingin itu diletakkan sedemikian rupa hingga membuat perutnya tampak membesar dari luar. Sang putri sendiri diliputi kebingungan dan ketakutan. Ia tidak sepenuhnya memahami maksud ayahnya. Namun sebagai anak raja, ia tak kuasa menolak. Di balik wajahnya yang pucat, tersimpan kegelisahan yang tak terucap, seolah firasat buruk mulai merayap di hatinya. Raja Cina mengamati hasil rencananya dengan sorot mata tajam. Baginya, ini adalah cara paling aman untuk menguji tamu agung dari tanah Jawa. Jika semua ini hanya kebetulan, maka kebohongan kecil ini akan segera terbongkar. Namun, jika Sunan Gunung Jati benar-benar memiliki kekuatan yang mencurigakan, Raja berharap bisa melihat reaksi yang membenarkan prasangkanya. Dalam pikirannya, tipu daya ini dianggap sebagai langkah cerdas seorang penguasa. Keesokan harinya, suasana istana dibuat sioliola, tidak terjadi apa-apa. Namun bagi mereka yang mengetahui rahasia itu, setiap langkah terasa berat. Tatapan para pelayan menjadi lebih waspada, dan bisik-bisik kembali terdengar di sudut-sudut lorong. Kabar tentang kondisi sang putri sengaja dibiarkan menyebar, menunggu saat yang tepat untuk diarahkan pada satu tujuan. Di tengah semua itu, Sunan Gunung Jati tetap menunjukkan ketenangan yang sama. Ia berinteraksi dengan lingkungan istana tanpa perubahan sikap, seolah tidak merasakan adanya jebakan yang sedang disiapkan. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut, dan langkahnya mantap. Ketentraman itulah yang justru membuat Raja Cina semakin yakin bahwa ujiannya akan berhasil. Namun sesungguhnya, sejak awal rencana ini dijalankan, keseimbangan telah terganggu. Kebohongan, sekecil apapun, membawa getaran yang tak kasat mata. Bokor kuningan yang disembunyikan itu bukan hanya beban fisik bagi sang putri, tetapi juga beban moral bagi sang raja. Tanpa ia sadari, tipu daya yang dimaksudkan untuk mengungkap kebenaran justru sedang membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Malam kembali menyelimuti istana dengan keheningan yang menekan. Raja Cina menatap langit dari balik jendela, merasa rencananya hampir mencapai puncak. Namun di balik keyakinannya, tak ada yang benar-benar tahu bahwa kebohongan ini telah melangkah terlalu jauh dan akan segera menuntut balasan yang tak pernah ia perkirakan. Pagi itu, udara istana terasa lebih berat dari biasanya. Para pejabat berjalan dengan langkah hati-hati, seakan takut suara kaki mereka memecah ketegangan yang menggantung di udara. Kondisi sang putri kembali dibicarakan, namun kali ini dengan arah yang semakin jelas. Perutnya yang tampak membesar kini bukan lagi sekadar keanehan, melainkan bahan dugaan yang sengaja diarahkan. Tanpa ada tuduhan resmi, suasana istana perlahan membentuk satu kesimpulan yang dibiarkan menggantung tanpa nama. Di aula pertemuan, Sunan Gunung Jati dipanggil menghadap Raja Cina bersama beberapa pejabat tinggi. Pertemuan itu berlangsung dengan tata krama yang tetap dijaga. Namun, nada pembicaraan terasa berbeda. Raja berbicara dengan kalimat berlapis, penuh sindiran halus, dan pertanyaan yang seolah tidak menuduh siapapun. Namun setiap kata yang meluncur mengarah pada satu tujuan, yakni menggoyahkan ketenangan Sunan. Raja menyebut kondisi putrinya dengan nada prihatin. Ia mengatakan bahwa sang putri tidak sedang sakit, hanya mengalami kejadian yang sulit dijelaskan. Tatapannya sesekali mengarah pada Sunan, seakan menunggu reaksi tertentu. Para pejabat lain ikut menahan napas, memperhatikan setiap gerak-gerik tamu agung dari tanah Jawa itu. Dalam keheningan tersebut, sebuah tuduhan seolah melayang di udara, meski tak pernah diucapkan secara terang. Sunan Gunung Jati mendengarkan semua itu dengan sikap tenang. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, tidak pula kegelisahan. Ia menjawab seperlunya, dengan bahasa yang sopan dan penuh adab. Tidak ada pembelaan berlebihan, tidak ada penolakan keras. Keteguhan sikapnya justru membuat sebagian orang istana merasa tidak nyaman, seolah ketenangan itu menyembunyikan sesuatu yang tak bisa mereka jangkau. Bakhir Rahasina sikap Sunan menjadi tanda tanya besar. Ia mengira jebakan yang disiapkan akan memancing reaksi, entah kemarahan, ketakutan, atau setidaknya kegugupan. Namun yang ia lihat hanyalah keteduhan dan keyakinan. Hal ini justru menumbuhkan prasangka baru di benaknya. Dalam pikirannya, hanya dua kemungkinan yang ada. Sunan benar-benar suci,
atau ia terlalu sakti hingga tak tergoyahkan oleh tekanan. Pertemuan itu berakhir tanpa keputusan jelas. Sunan Gunung Jati dipersilakan kembali ke tempat tinggalnya, sementara Raja Cina menyimpan kegelisahan yang semakin dalam. Para pejabat meninggalkan aula dengan wajah murung, menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang disiapkan di balik kesopanan istana. Tuduhan yang tak terucap itu kini berubah menjadi beban bersama, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Saat senja turun, Sunan Gunung Jati melangkah perlahan melewati halaman istana. Ia menyadari bahwa suasana telah berubah, namun hatinya tetap mantap. Tanpa kata, tanpa perlawanan, ia membiarkan waktu menjadi saksi. Di sisi lain, Raja Cina mulai bersiap melangkah lebih jauh, tanpa menyadari bahwa ketenangan yang ia uji justru akan menjadi cermin bagi kesalahannya sendiri. Ketegangan yang selama ini tersimpan rapi, akhirnya mulai ditampakkan ke permukaan. Raja Cina memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan sikapnya di balik kalimat-kalimat berlapis. Di hadapan para pejabat istana dan beberapa saksi terpilih, ia menyampaikan pernyataan yang terdengar tegas, namun syarat dengan maksud tersembunyi. Raja mengatakan bahwa kondisi putrinya bukanlah penyakit, bukan pula kutukan, melainkan sesuatu yang telah ia ketahui sejak awal. Kalimat itu membuat suasana aula mendadak hening, seolah semua orang menunggu kelanjutan kata-katanya. Raja Cina lalu menyatakan bahwa perut sang putri membesar bukan karena sebab gaib, melainkan karena sebuah benda yang sengaja diletakkan di balik pakaiannya. Dengan nada yakin, ia menegaskan bahwa semua ini hanyalah sandiwara. Tidak ada keajaiban, tidak ada misteri. Ucapannya terdengar seperti penjelasan, namun bagi sebagian orang, justru terasa sebagai tantangan. Pernyataan itu seakan ditujukan untuk menyinggung satu sosok yang sejak awal menjadi pusat kecurigaan istana. Tatapan raja pun tertuju pada Sunan Gunung Jati. Ia menunggu reaksi, berharap melihat perubahan raut wajah atau tanda kegelisahan. Namun, yang tampak hanyalah ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Sunan Gunung Jati mendengarkan dengan sikap hormat, tanpa menyela, tanpa membantah. Ia memahami bahwa pernyataan raja bukan sekadar penjelasan, melainkan ujian yang diarahkan padanya, ujian keimanan dan kesabaran. Bagi Raja Cina, sikap tenang itu terasa seperti perlawanan tanpa kata. Ia merasa wibawanya sebagai penguasa sedang diuji. Dalam hatinya muncul dorongan untuk menegaskan kekuasaan, menunjukkan bahwa istana tidak bisa digoyahkan oleh siapapun, termasuk tamu agung dari negeri jauh. Maka nada suaranya menjadi lebih keras, lebih pasti, seolah ingin menutup semua ruang tafsir yang tersisa. Para pejabat istana saling berpandangan. Sebagian merasa lega karena raja mengklaim telah menguasai situasi, namun sebagian lain justru merasakan keganjilan. Jika semua ini hanya sandiwara, mengapa suasana terasa begitu berat? Mengapa kata-kata raja terdengar seperti pembenaran, bukan kepastian? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema dalam benak mereka, namun tak seorang pun berani mengucapkannya. Sunan Gunung Jati tetap berdiri dengan sikap rendah hati. Ia tidak menanggapi pernyataan raja dengan perdebatan. Dalam keyakinannya, kebenaran tidak perlu dibela dengan suara keras. Ia memilih diam, menyerahkan segalanya pada kehendak Tuhan. Diamnya bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kepercayaan bahwa kebohongan akan runtuh oleh beratnya sendiri. Ketika pertemuan berakhir, Raja Cina merasa telah mengambil langkah penting. Ia mengira telah menunjukkan kendali dan ketegasan. Namun tanpa ia sadari, pernyataan itu justru menjadi titik balik. Dari sinilah, arah cerita mulai berubah, membawa semua pihak menuju konsekuensi yang tak bisa lagi dihindari. Keputusan Raja Cina akhirnya mencapai bentuk yang paling keras. Setelah pernyataan terbuka yang ia sampaikan, kegelisahan di hatinya tidak juga mereda. Justru muncul dorongan untuk mengakhiri semua ini dengan cara yang tegas dan terlihat berwibawa. Di hadapan para pejabat dan pengawal istana, Raja menyatakan bahwa kehadiran Sunan Gunung Jati tidak lagi dibutuhkan. Kalimat itu diucapkan dengan nada dingin, tanpa amarah yang meledak, namun cukup tajam untuk melukai kehormatan seorang tamu. Raja mengatakan bahwa semua kegaduhan yang terjadi telah mengganggu ketentraman kerajaan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin bayang-bayang kecurigaan terus menyelimuti istana. Maka dengan suara lantang, ia memerintahkan agar Sunan Gunung Jati segera meninggalkan negeri Cina. Tidak ada pengadilan, tidak ada pembelaan, hanya satu keputusan sepihak yang dibungkus atas nama ketertiban dan kewibawaan raja. Suasana aula mendadak membeku. Para pejabat terdiam,
Sebagian menunduk, sebagian lain menatap Sunan dengan raut wajah tak menentu. Mereka menyadari bahwa perintah ini bukan sekadar pengusiran biasa, melainkan penolakan terhadap seseorang yang sebelumnya disambut dengan kehormatan. Istana yang megah itu kini terasa sempit, seolah menekan siapapun yang berada di dalamnya. Sunan Gunung Jati menerima keputusan itu dengan sikap yang tak terduga. Ia tidak membantah, tidak pula memohon penjelasan. Wajahnya tetap tenang, seolah perintah tersebut telah ia duga sejak awal. Dengan suara lembut, ia menyampaikan pamit, menjaga adab sebagai tamu hingga akhir. Tidak ada kata-kata yang menyudutkan raja, tidak pula keluhan atas ketidakadilan yang ia terima. Bagi sebagian orang istana, sikap Sunan terasa menyesakkan. Mereka berharap melihat pembelaan atau setidaknya perlawanan yang bisa membenarkan kecurigaan raja. Namun ketenangan itu justru membuat keputusan pengusiran terasa semakin berat. Sunan Gunung Jati berjalan meninggalkan aula dengan langkah mantap, tanpa menoleh ke belakang, seolah tidak membawa luka sedikit pun. Saat ia melewati gerbang istana, angin sore berembus pelan. Beberapa pelayan menundukkan kepala, sebagian lagi memandang dengan rasa bersalah yang tak terucap. Pengusiran itu tidak disertai sorak kemenangan, tidak pula kelegaan. Yang tersisa hanyalah keheningan panjang, seperti gema dari keputusan yang belum sepenuhnya dipahami dampaknya. Raja Cina memandang kepergian Sunan dari kejauhan. Dalam hatinya, ia mencoba meyakinkan diri bahwa inilah langkah terbaik. Ia merasa telah menjaga kehormatan kerajaan dan menunjukkan ketegasan sebagai penguasa. Namun jauh di dasar hatinya, muncul getaran halus yang sulit ia jelaskan, sebuah perasaan ganjil, seolah ia baru saja melepas sesuatu yang seharusnya tidak ia usir. Sementara itu, Sunan Gunung Jati melangkah menjauh dari istana tanpa beban. Ia pergi tanpa penyesalan, membawa keyakinan bahwa kebenaran tidak bergantung pada penerimaan manusia. Tanpa disadari oleh Raja Cina, pengusiran ini bukanlah akhir dari kegelisahan, melainkan awal dari penyesalan yang akan segera mengetuk dengan cara yang tak terduga. Langkah Sunan Gunung Jati menjauh dari gerbang istana tanpa suara keluhan. Jalan batu yang membentang di hadapannya terasa panjang, namun tidak memberatkan hati. Ia meninggalkan negeri Cina bukan sebagai orang yang kalah, melainkan sebagai hamba yang telah menunaikan adabnya. Angin senja menyentuh jubahnya, membawa serta gema keputusan raja yang masih terasa menggantung di udara, namun tidak mampu menggoyahkan keyakinannya. Di luar tembok istana, suasana berbeda terasa. Hiruk-pikuk kekuasaan perlahan memudar, digantikan oleh kesunyian perjalanan. Sunan melangkah dengan ritme yang teratur, seolah setiap langkah telah ia serahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Tidak ada amarah yang disimpan, tidak pula keinginan untuk membuktikan diri. Baginya, kebenaran tidak membutuhkan pengakuan, karena ia akan menemukan jalannya sendiri. Beberapa pengiring yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa terdiam. Mereka melihat seorang tamu agung pergi dengan kepala tegak, tanpa membawa dendam. Keteguhan itu justru menyisakan pertanyaan di benak mereka. Jika Sunan memang bersalah, mengapa ia tampak begitu damai? Pertanyaan itu tidak diucapkan, namun menetap di hati, menjadi benih kegelisahan yang kelak tumbuh. Sementara itu, di dalam istana, suasana belum juga kembali normal. Raja Cina berusaha melanjutkan urusan kerajaan, namun pikirannya sering terpecah. Bayangan kepergian Sunan berulang kali hadir, bersamaan dengan tatapan tenang yang ia lihat terakhir kali. Ia mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa pengusiran itu perlu dilakukan demi menjaga kewibawaan. Namun keyakinan itu terasa rapuh, seperti dinding yang retak halus tanpa terlihat jelas. Perjalanan Sunan Gunung Jati terus berlanjut, melewati desa-desa di pinggiran negeri. Ia menyaksikan kehidupan rakyat yang sederhana, jauh dari intrik istana. Di tempat-tempat itulah, ketenangannya semakin menguat. Ia sadar bahwa tugas seorang wali bukan mencari pengakuan penguasa, melainkan menjaga keselarasan hati dan perbuatan. Apa yang terjadi di istana hanyalah bagian dari ujian yang telah ia terima dengan ikhlas. Di saat yang sama, waktu mulai menunjukkan perannya. Kepergian Sunan tidak membawa kelegaan bagi kerajaan, justru menyisakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Bisik-bisik baru mulai terdengar, bukan lagi tentang kecurigaan, melainkan tentang keganjilan yang belum selesai. Kondisi sang putri masih menjadi tanda tanya, seakan menunggu sesuatu yang belum terungkap. Sunan Gunung Jati tidak menoleh ke belakang, namun langkahnya
bukanlah pelarian. Ia melangkah dengan keyakinan bahwa setiap kebohongan memiliki batas, dan setiap keputusan manusia akan menemui akibatnya. Tanpa penyesalan, tanpa tuntutan, ia berjalan menjauh, sementara takdir di belakangnya mulai bergerak perlahan, menyiapkan jawaban atas semua tipu daya yang telah dilakukan. Kepergian Sunan Gunung Jati tidak membawa ketentraman seperti yang diharapkan Raja Cina. Justru setelah gerbang istana kembali tertutup, kegelisahan yang selama ini tertahan mulai menekan lebih kuat. Raja merasa telah bertindak tegas. Namun bayangan wajah tenang Sunan terus muncul dalam benaknya. Setiap sudut istana seakan mengingatkannya pada keputusan yang baru saja diambil. Keputusan yang kini terasa semakin berat. Raja Cina akhirnya melangkah menuju kamar putrinya. Di ruangan itu, cahaya lampu minyak bergetar lembut, memantulkan bayangan pada dinding berhias ukiran. Sang putri terbaring dengan wajah pucat, perutnya masih tampak membesar seperti sebelumnya. Pemandangan itu membuat dada raja terasa sesak. Untuk pertama kalinya sejak rencana itu dijalankan, keraguan mulai merambat ke dalam hatinya. Dengan suara tertahan, raja memerintahkan para dayang untuk segera melepaskan bokor kuningan yang disembunyikan di balik pakaian putrinya. Tidak ada lagi nada penuh keyakinan seperti sebelumnya. Perintah itu diucapkan cepat, seolah ia ingin segera mengakhiri sandiwara yang telah ia ciptakan sendiri. Para dayang saling berpandangan, lalu bergerak dengan hati-hati, menyadari bahwa momen ini menentukan segalanya. Bokor kuningan akhirnya diangkat perlahan. Logam itu terasa dingin di tangan, namun suasana di dalam kamar justru semakin panas oleh ketegangan. Raja Cina memperhatikan dengan saksama, meyakini bahwa begitu bokor itu dilepas, semuanya akan kembali normal. Dalam benaknya, inilah saat pembuktian bahwa kebohongan itu hanya sebatas tipu daya yang terkendali. Namun, harapan itu segera runtuh. Setelah bokor kuningan benar-benar dilepaskan, perut sang putri tidak mengecil seperti yang diperkirakan. Justru sebaliknya, pembesaran itu tetap ada, bahkan tampak lebih nyata dari sebelumnya. Raja terdiam, matanya membelalak, napasnya tertahan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi sandiwara yang bisa ia pegang. Kamar itu mendadak sunyi, para dayang membeku di tempat. Tak seorang pun berani bersuara. Raja Cina merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, seakan menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Kebohongan yang ia susun dengan rapi kini berbalik menghadapkan dirinya pada kenyataan yang tak bisa ia sangkal. Dalam keheningan itu, Raja mulai memahami bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Ujiannya bukan hanya gagal, tetapi telah membuka pintu bagi akibat yang tak ia perhitungkan. Nama Sunan Gunung Jati kembali terlintas di benaknya, bukan lagi sebagai tamu yang dicurigai, melainkan sebagai sosok yang telah ia perlakukan dengan tidak adil. Malam itu, Raja Cina berdiri kaku di samping ranjang putrinya. Tidak ada kata yang mampu keluar dari mulutnya. Kebohongan yang semula ia anggap sebagai alat, kini berubah menjadi cermin, memantulkan kesalahan yang tak bisa ia hindari. Dari sinilah, rasa penyesalan mulai tumbuh, perlahan namun pasti, menandai awal dari kehancuran kesombongan seorang raja. Kenyataan yang terpampang di hadapan Raja Cina terasa jauh lebih menakutkan daripada semua prasangka yang pernah ia susun. Setelah bokor kuningan dilepaskan, tidak ada perubahan seperti yang ia harapkan. Perut sang putri tetap membesar, bahkan tampak lebih jelas dari sebelumnya. Seolah kebohongan yang disembunyikan telah digantikan oleh kenyataan yang nyata dan tak terbantahkan. Raja berdiri terpaku, matanya menatap tanpa berkedip, sementara dadanya terasa sesak oleh rasa takut yang baru pertama kali ia rasakan sebagai penguasa. Para dayang istana mulai gemetar, sebagian menundukkan kepala, sebagian lain saling berpandangan dengan wajah pucat. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Keheningan di dalam kamar itu terasa mencekam, seolah udara sendiri enggan bergerak. Sang putri memandang ayahnya dengan mata berkaca-kaca, tak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, namun merasakan bahwa sesuatu telah berubah secara drastis. Raja Cina mencoba mengendalikan dirinya. Ia memanggil tabib-tabib istana dengan suara yang bergetar tertahan. Mereka datang tergesa, membawa peralatan dan ramuan, berharap bisa memberikan penjelasan, atau setidaknya ketenangan. Namun, setelah memeriksa dengan saksama, wajah para tabib justru semakin muram. Tidak ada tanda penyakit yang mereka kenal. Tidak pula gejala yang bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran istana. Satu persatu, tabib menggelengkan kepala. Beberapa mencoba memberikan kemungkinan,
Namun semuanya terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Raja Cina mendengarkan dengan hati yang semakin tenggelam. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia hadapi bukanlah perkara yang bisa diselesaikan dengan perintah atau kekuasaan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan batas dari kendali seorang raja. Dalam benaknya, nama Sunan Gunung Jati kembali muncul dengan kuat. Kini bukan sebagai objek kecurigaan, melainkan sebagai sosok yang mungkin memahami apa yang sedang terjadi. Ingatan tentang ketenangan Sunan, tentang kepergiannya tanpa protes, terasa seperti teguran yang datang terlambat. Raja Cina mulai menyadari bahwa kebohongan yang ia gunakan untuk menguji justru telah menjerat dirinya sendiri. Kabar tentang kondisi sang putri mulai menyebar ke seluruh istana. Bisik-bisik yang dahulu penuh kecurigaan, kini berubah menjadi ketakutan. Para pejabat merasakan keganjilan yang sama, menyadari bahwa keputusan pengusiran tidak membawa penyelesaian apapun. Istana yang megah itu kini dipenuhi rasa cemas, seolah bayangan kesalahan tengah merayap di setiap sudutnya. Malam semakin larut, namun Raja Cina tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk sendirian, menatap cahaya lampu yang bergetar. Kesombongan yang selama ini ia banggakan mulai runtuh, digantikan oleh rasa gentar terhadap sesuatu yang lebih besar dari kekuasaannya. Kejutan ini bukan sekadar peristiwa ganjil, melainkan peringatan keras bahwa kebenaran tidak bisa dipermainkan. Dan di balik semua itu, penyesalan mulai tumbuh. Perlahan namun tak terelakkan, menunggu saat untuk mengambil alih hatinya sepenuhnya. Sejak kejadian di kamar sang putri, istana tidak pernah benar-benar kembali tenang. Kabar tentang perut putri Raja Cina yang tetap membesar menyebar cepat, melampaui dinding-dinding batu, dan menjalar ke setiap sudut kerajaan. Para pelayan berjalan dengan langkah tergesa, para pejabat berbicara dengan suara tertahan, dan wajah-wajah yang biasanya penuh wibawa kini tampak diliputi kecemasan. Ketakutan yang semula samar kini menjelma menjadi bayang-bayang nyata yang menghantui semua orang. Raja Cina memerintahkan pemanggilan ulang para tabib terbaik. Mereka datang dari berbagai penjuru kerajaan, membawa kitab-kitab pengobatan dan pengetahuan turun-temurun. Pemeriksaan dilakukan berulang kali, doa-doa leluhur kembali dipanjatkan. Namun hasilnya tetap sama. Tidak satu pun tabib mampu memberi jawaban yang menenangkan. Setiap kegagalan menambah berat beban di hati raja, seolah kesalahannya kini dipantulkan berlipat ganda melalui penderitaan putrinya sendiri. Di antara para pejabat, mulai terdengar bisikan baru, bukan lagi tuduhan, melainkan pengakuan akan kekeliruan. Beberapa di antara mereka mengingat kembali sikap tenang Sunan Gunung Jati, bagaimana ia menerima pengusiran tanpa amarah dan pergi tanpa celah. Ingatan itu kini terasa seperti teguran yang datang terlambat. Mereka mulai menyadari bahwa ketenangan seperti itu bukan milik orang biasa. Ketakutan pun berubah bentuk. Bukan lagi takut pada pengaruh asing, melainkan takut pada akibat dari kebohongan yang telah dilakukan. Istana terasa seperti menahan napas, menunggu sesuatu yang lebih buruk terjadi. Setiap suara langkah di lorong terdengar menggema. Setiap pintu yang terbuka seakan membawa kabar yang tidak diinginkan. Rakyat di luar istana pun mulai mendengar desas-desus, menambah tekanan yang tak kasat mata pada kekuasaan raja. Raja Cina sendiri semakin terpuruk dalam kegelisahan. Ia duduk berjam-jam dalam keheningan, memandangi nyala lampu minyak yang bergetar. Dalam kesendiriannya, ia mulai memahami bahwa kekuasaan tidak selalu berarti kendali. Ada batas yang tidak bisa dilampaui oleh perintah, ancaman, atau tipu daya. Kesadaran ini datang dengan rasa takut yang menusuk, karena ia tahu sumber dari semua ini adalah keputusannya sendiri. Malam-malam berikutnya menjadi saksi perubahan sikap sang raja. Ia tidak lagi berbicara dengan keyakinan penuh seperti sebelumnya. Nada suaranya lebih pelan, langkahnya lebih hati-hati. Setiap kali menatap putrinya, hatinya terasa semakin berat. Ketakutan itu bukan hanya tentang keselamatan sang putri, tetapi juga tentang apa yang telah ia perbuat terhadap seorang wali. Di tengah istana yang diselimuti kecemasan, satu kesimpulan mulai terbentuk. Meski belum terucap secara resmi, kesalahan telah dilakukan, dan jalan keluar tidak lagi bisa dicari dengan kesombongan. Ketakutan yang kini menyelimuti kerajaan menjadi pertanda bahwa waktu penyangkalan telah berakhir, dan penyesalan perlahan mengambil tempat di hati Raja Cina, menuntunnya menuju keputusan yang tak bisa lagi ia hindari. Ketakutan yang menyelimuti istana akhirnya memaksa Raja Cina menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Di ruang perenungan yang sunyi, jauh dari sorot mata pejabat dan pengawal,
Raja duduk seorang diri. Mahkota yang biasanya terasa ringan, kini seperti beban berat di kepalanya. Untuk pertama kalinya, sejak ia naik takhta, kekuasaan tidak memberinya rasa aman. Justru menelanjangi kelemahannya sebagai manusia. Bayangan peristiwa demi peristiwa berkelebat di benaknya. Dari kedatangan tamu agung yang disambut dengan kehormatan, hingga keputusan gegabah yang ia ambil atas dasar kecurigaan. Raja menyadari bahwa ia telah membiarkan rasa takut dan gengsi mengalahkan kebijaksanaan. Ujian yang ia rancang dengan tipu daya, kini berbalik menjadi ujian bagi dirinya sendiri. Tatapan sang putri yang terbaring lemah terus menghantui pikirannya. Setiap helaan napas putrinya terasa seperti pengingat akan kesalahan yang ia lakukan. Raja mulai memahami bahwa penderitaan itu bukan sekadar kejadian ganjil, melainkan akibat dari kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Di hadapan kenyataan tersebut, tak ada lagi pembenaran yang bisa ia pegang. Nama Sunan Gunung Jati kembali terucap dalam batin raja. Kali ini dengan nada penyesalan. Ia teringat ketenangan sang wali. Cara ia pergi tanpa membela diri, tanpa menyimpan dendam. Kini raja sadar bahwa ketenangan itu bukan kelemahan, melainkan tanda keyakinan yang dalam. Kesadaran itu datang terlambat, namun menghantam hatinya dengan keras. Perlahan, kesombongan yang selama ini ia banggakan runtuh. Raja Cina mulai mengakui, meski hanya pada dirinya sendiri, bahwa ia telah berlaku tidak adil. Ia telah berdusta, bukan hanya kepada Sunan Gunung Jati, tetapi juga kepada nuraninya sendiri. Pengakuan itu tidak diiringi kelegaan, melainkan rasa sesal yang mendalam, karena ia tahu tidak semua kesalahan bisa ditebus dengan mudah. Di dalam istana, para pejabat merasakan perubahan sikap sang raja. Perintah-perintah yang biasanya tegas kini disampaikan dengan keraguan. Wajah angkuh yang dulu menjadi simbol kekuasaan berganti dengan raut murung dan letih. Mereka menyadari bahwa sesuatu telah patah di dalam diri raja. Sesuatu yang tidak bisa dipulihkan hanya dengan wibawa. Malam itu, Raja Cina berdiri di dekat jendela, memandang langit yang gelap. Dalam hatinya, ia akhirnya menerima bahwa jalan keluar tidak terletak pada kekuasaan, melainkan pada kerendahan hati. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, meski itu berarti menelan harga diri sebagai penguasa besar. Runtuhnya kesombongan ini menjadi titik balik sebuah langkah awal menuju penebusan, dan awal dari upaya mencari kembali orang yang telah ia usir dengan kebohongan. Kesadaran yang datang bersama runtuhnya kesombongan mendorong Raja Cina mengambil langkah yang selama ini ia tunda. Pagi itu, istana kembali dipenuhi aktivitas, namun suasananya berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi nada perintah yang keras atau sikap penuh gengsi. Raja memanggil para pejabat dan utusan kepercayaannya, bukan untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk menyampaikan keputusan yang lahir dari penyesalan mendalam. Dengan suara yang lebih pelan namun tegas, Raja Cina mengakui kesalahannya di hadapan mereka. Ia tidak merinci kebohongan yang telah dilakukan, namun cukup bagi para pejabat untuk memahami arah pembicaraan. Raja menyatakan bahwa tamu agung yang pernah ia usir harus segera dicari dan dimintai maaf. Perintah itu terdengar sederhana, namun bagi seluruh istana, maknanya sangat besar. Seorang raja besar kini menundukkan gengsinya demi mencari seseorang yang telah ia perlakukan tidak adil. Nama Sunan Gunung Jati disebut dengan penuh kehati-hatian, bukan lagi sebagai sosok yang dicurigai, melainkan sebagai wali yang dihormati. Raja memerintahkan agar para utusan menempuh perjalanan secepat mungkin, menyusuri jalur yang mungkin dilalui Sunan setelah meninggalkan negeri Cina. Setiap kata maaf yang harus disampaikan tidak boleh ditambah atau dikurangi, agar kebenaran berdiri apa adanya. Para utusan menerima perintah itu dengan perasaan campur aduk. Mereka menyadari bahwa tugas ini bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan misi yang menyangkut kehormatan kerajaan. Jika gagal, rasa bersalah raja akan semakin dalam. Jika berhasil, mungkin masih ada harapan untuk meredakan keganjilan yang menimpa sang putri. Dengan persiapan seadanya, mereka pun berangkat, membawa pesan yang syarat dengan beban moral. Di dalam istana, Raja Cina kembali mengunjungi kamar putrinya. Ia memandang perut sang putri yang masih membesar, lalu menundukkan kepala. Dalam hatinya, ia berdoa agar keputusannya tidak terlambat. Setiap detik terasa panjang, seolah waktu sengaja berjalan lambat untuk menguji ketulusan niatnya. Penyesalan kini bukan lagi perasaan pasif, melainkan dorongan untuk bertindak. Sementara itu, perjalanan para utusan mulai menembus batas kota dan desa.
Mereka bertanya kepada penduduk tentang sosok tamu dari tanah Jawa yang berjalan dengan tenang dan bersahaja. Setiap petunjuk kecil mereka kumpulkan, berharap bisa menemukan jejak Sunan Gunung Jati sebelum semuanya terlambat. Rasa lelah tidak mereka hiraukan, karena misi ini membawa harapan terakhir kerajaan. Di balik semua itu, Raja Cina menunggu dengan hati yang gelisah. Perintah telah ia keluarkan, namun hasilnya berada di luar kendalinya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyerahkan segalanya pada kerendahan hati dan harapan akan ampunan. Langkah mencari Sunan Gunung Jati menjadi bukti bahwa kesalahan telah diakui, dan jalan menuju penebusan kini terbuka. Meski belum tentu mudah dilalui, para utusan kerajaan melangkah meninggalkan gerbang istana dengan hati yang berat. Perintah Raja Cina terngiang jelas di benak mereka. Bukan sekadar perintah negara, melainkan amanah yang lahir dari penyesalan seorang penguasa. Mereka membawa pesan yang tidak tertulis di atas kertas, namun terpatri kuat dalam ingatan. Permohonan maaf yang tulus kepada seorang wali yang telah disakiti oleh kebohongan istana. Perjalanan membawa mereka melewati jalan-jalan panjang yang membentang di luar pusat kerajaan. Desa demi desa mereka singgahi, menanyakan tentang seorang tamu dari tanah Jawa yang berjalan dengan tenang dan bersahaja. Beberapa penduduk mengangguk, mengenali seri-seri yang disebutkan. Mereka menceritakan tentang sosok alim yang tidak banyak bicara, namun meninggalkan kesan mendalam pada siapapun yang berjumpa dengannya. Setiap kesaksian itu menumbuhkan harapan sekaligus kecemasan di hati para utusan. Di sela perjalanan, para utusan sering berhenti untuk beristirahat, namun pikiran mereka tidak pernah benar-benar tenang. Mereka menyadari bahwa mencari Sunan Gunung Jati bukanlah tugas ringan, bukan karena jauhnya jarak, melainkan karena beratnya kesalahan yang harus ditebus. Mereka bertanya-tanya, apakah seorang wali yang telah dihina dan diusir masih bersedia mendengar permohonan maaf dari kerajaan yang menyakitinya. Cuaca seringkali berubah tanpa diduga. Terkadang matahari menyengat dengan terik, terkadang angin dingin menusuk tulang. Setiap perubahan alam seolah mencerminkan kegelisahan batin mereka. Di malam hari mereka beristirahat di bawah langit terbuka, ditemani api kecil dan doa-doa lirih. Tidak sedikit dari mereka yang mulai merenungkan keputusan raja dan menyadari bahwa kesombongan memang selalu membawa akibat yang panjang. Hari demi hari berlalu, dan tanda-tanda keberadaan Sunan semakin jelas. Beberapa penduduk mengatakan bahwa ia tidak berjalan terburu-buru, seolah yakin akan tujuan perjalanannya. Ketenangan itu meninggalkan jejak, bukan berupa barang atau tanda fisik, melainkan kesan mendalam di hati orang-orang yang ditemuinya. Para utusan mulai memahami bahwa wali seperti Sunan Gunung Jati tidak mudah dikejar oleh kaki, melainkan harus didekati dengan ketulusan. Sementara itu, di istana, Raja Cina menunggu dengan penuh kecemasan. Setiap kabar dari luar istana membuat jantungnya berdebar. Ia tahu bahwa hasil dari perjalanan para utusan akan menentukan nasib banyak hal. Bukan hanya keselamatan putrinya, tetapi juga kehormatan batinnya sebagai seorang pemimpin. Ketika para utusan akhirnya mendengar kabar yang lebih pasti tentang arah perjalanan Sunan Gunung Jati, langkah mereka semakin dipercepat. Kelelahan tidak lagi menjadi penghalang. Dalam hati mereka tumbuh harapan bahwa pertemuan itu akan membawa jalan keluar. Namun bersamaan dengan harapan, ada juga rasa takut yang mengiringi. Takut bahwa permohonan maaf ini datang terlalu terlambat, dan bahwa akibat dari kebohongan tidak bisa sepenuhnya dihindari. Setelah perjalanan panjang yang menguras tenaga dan perasaan, para utusan kerajaan akhirnya menemukan sosok yang mereka cari. Di sebuah jalur sunyi yang dilalui para musafir, Sunan Gunung Jati tampak berjalan dengan langkah tenang, seolah waktu bergerak mengikuti iramanya. Tidak ada pengiring istana, tidak ada tanda kemewahan, hanya kesederhanaan yang memancar dari sikap dan raut wajahnya. Para utusan berhenti beberapa langkah dari hadapannya, menundukkan kepala dengan penuh hormat. Keheningan menyelimuti pertemuan itu. Para utusan saling berpandangan, seakan mencari keberanian untuk memulai pembicaraan. Akhirnya, salah seorang melangkah maju dan menyampaikan maksud kedatangan mereka. Dengan suara yang dijaga agar tetap jujur, ia mengungkapkan kesalahan Raja Cina tentang kebohongan, tentang Bokor Kuningan, dan tentang pengusiran yang lahir dari kecurigaan. Tidak ada satupun yang ditutupi, tidak pula dibungkus dengan pembenaran. Sunan Gunung Jati mendengarkan tanpa memotong. Tatapannya tenang, seolah membaca isi hati para utusan lebih dalam
dari kata-kata yang mereka ucapkan. Tidak ada perubahan ekspresi, tidak ada tanda kemarahan. Keheningan yang tercipta justru terasa menenteramkan, membuat para utusan perlahan menurunkan beban yang mereka pikul sejak berangkat dari istana. Ketika pengakuan itu selesai disampaikan, para utusan menyampaikan permohonan maaf dari Raja Cina. Mereka tidak menuntut pengampunan, hanya berharap Sunan bersedia mendengar dan mempertimbangkan. Bagi mereka, menyampaikan kebenaran apa adanya sudah menjadi langkah besar, meski hasilnya berada di luar kendali mereka. Sunan Gunung Jati terdiam sejenak. Angin berembus pelan, dedaunan berdesir, seolah alam pun ikut menjadi saksi. Ia lalu mengangguk perlahan, tanda bahwa ia telah memahami semuanya. Tidak ada kata-kata panjang yang keluar darinya. Diamnya bukan penolakan, melainkan ruang bagi ketulusan untuk berbicara dengan sendirinya. Para utusan merasakan ketegangan di dada mereka perlahan mereda. Mereka menyadari bahwa wali yang berdiri di hadapan mereka tidak menilai dari kedudukan atau kekuasaan, melainkan dari kejujuran niat. Sikap itu membuat mereka semakin menyadari beratnya kesalahan yang telah dilakukan kerajaan. Sunan Gunung Jati akhirnya menyampaikan bahwa kebenaran telah diucapkan, dan pengakuan adalah langkah awal menuju perbaikan. Nada suaranya lembut, namun mengandung ketegasan yang menenangkan. Ia tidak menghakimi, tidak pula memamerkan kelebihan. Sikap itu membuat para utusan merasa diterima, meski belum ada kepastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertemuan itu berakhir dengan rasa harap yang rapuh namun nyata. Para utusan berpamitan, membawa kembali bukan hanya kabar, tetapi juga pemahaman baru tentang arti kejujuran. Di balik langkah mereka yang kembali ke arah istana, tersimpan kesadaran bahwa kebenaran yang diucapkan hari itu telah membuka jalan menuju penyelesaian jalan yang sebentar lagi akan diuji oleh kebesaran hati seorang wali. Setelah para utusan kembali membawa kabar tentang pertemuan mereka dengan Sunan Gunung Jati, istana diliputi suasana hening yang penuh harap. Raja Cina menyambut mereka dengan wajah tegang, membaca setiap gerak dan raut sebelum satu kata pun diucapkan. Ketika mendengar bahwa kebenaran telah disampaikan tanpa ditambah atau dikurangi, dan bahwa Sunan mendengarkan dengan hati terbuka, Raja menundukkan kepala. Di sanalah ia merasakan sesuatu yang selama ini hilang dari dirinya, kerendahan hati. Dengan langkah yang tidak lagi diiringi kesombongan, Raja Cina memutuskan untuk memenuhi syarat yang paling mendasar kejujuran dan penyesalan yang tulus. Ia menyatakan kesediaannya untuk mengakui kesalahan di hadapan siapapun yang diperlukan, dan berserah pada keputusan Sunan Gunung Jati. Tidak ada lagi dalih kekuasaan, tidak ada lagi pembenaran. Yang tersisa hanyalah harapan akan ampunan dan keadilan Tuhan. Kabar tentang sikap raja itu akhirnya sampai kepada Sunan Gunung Jati. Mendengar perubahan hati sang penguasa, Sunan menyadari bahwa tujuan ujian ini telah tercapai. Ia tidak melihat kebohongan sebagai alasan untuk menghukum, melainkan sebagai pintu bagi manusia untuk belajar. Dengan kebesaran hati, Sunan menyatakan maafnya bukan sebagai bentuk kemenangan, tetapi sebagai pengingat bahwa keikhlasan selalu lebih kuat daripada dendam. Tidak lama setelah itu, perubahan mulai terasa di istana. Kondisi sang putri perlahan membaik. Perutnya kembali seperti sedia kala. Kejadian itu disaksikan oleh banyak orang, dan tidak lagi diperdebatkan dengan prasangka. Mukjizat tersebut tidak hadir sebagai pertunjukan kekuatan, melainkan sebagai penegasan bahwa kejujuran dan penyesalan membuka jalan bagi pertolongan Tuhan. Raja Cina berdiri di sisi putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa kebohongan yang ia anggap kecil hampir menghancurkan segalanya kepercayaan, kehormatan, bahkan keselamatan orang yang paling ia cintai. Dari pengalaman itu, ia belajar bahwa kekuasaan tanpa kejujuran hanya akan melahirkan ketakutan, sementara kerendahan hati membawa ketenteraman. Istana yang dulu dipenuhi bisik-bisik, kini kembali tenang. Namun tidak sama seperti sebelumnya. Ada pelajaran yang tertanam dalam-dalam di hati setiap orang yang menyaksikan peristiwa itu. Mereka memahami bahwa kebenaran tidak bisa diuji dengan tipu daya, dan wali tidak perlu membela diri untuk membuktikan kebenarannya. Sunan Gunung Jati melanjutkan perjalanannya tanpa menuntut penghormatan. Kisahnya tetap hidup, bukan karena kemegahan, melainkan karena keteladanan. Ia mengajarkan bahwa memaafkan adalah bentuk kekuatan tertinggi, dan bahwa kebohongan sekecil apa pun akan selalu menuntut akibatnya. Demikianlah kisah ini berakhir, bukan dengan kemenangan satu pihak atas pihak lain,
melainkan dengan kemenangan nurani atas kesombongan. Sebuah pelajaran abadi tentang kejujuran, iman, dan kebesaran hati yang terus dikenang lintas zaman.